Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik siklus pengeluaran dan pembayaran kas dalam Microsoft Visio dalam membuat flowchart dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Lab. Nah, kita baca soal modul 9, Expenditure and Cash Disbursement Cycle. PT Mau Bangun adalah sebuah kontraktor bangunan. Setiap bulan, staf gudang akan melakukan inventaris supply bahan bangunan. Ketika ada bahan bangunan yang dibawa reorder poin, staf gudang akan mengajukan surat permohonan pembelian ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan memproses permohonan tersebut dengan membuat 3 purchase order untuk dikirimkan ke vendor. Bagian keuangan dan disimpan di dalam arsip. Setelah vendor mengirimkan bahan baku yang dipesan dan invoice, bagian gudang akan membuatkan 2 laporan penerimaan yang akan dikirimkan ke bagian keuangan dan diarsipkan. Invoice yang diterima akan dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membandingkan laporan penerimaan dan purchase order untuk memverifikasi pembelian. Lalu bagian keuangan akan mengeluarkan voucher pembayaran yang perlu ditandatangani manajer. Setelah ditandatangani, cek kemudian dikirimkan kepada vendor. Setiap bulan, bagian pembelian akan membuat laporan pembelian berdasarkan purchase order. Buatlah dokumen flowchart dari narasi di atas. Nah, kita buka Visio. Visio 2013. Pilih Call Functional Flowchart. Create. Akan muncul seperti ini di bawah ada zoom, kita gedein. Oke, sesuai soal tadi udah kita baca sama-sama. Di sini ada bagian gudang atau staf gudang, kita pakai bagian gudang. Lalu ada bagian pembelian. Nah, di sini kan kita ada bagian gudang, bagian pembelian. Bagian keuangan sama manajer, kita kurang 2, kita klik di sini. Harusnya bisa kita insert ya. Di sini kita klik insert streamline vertical after. Klik lagi insert streamline vertical after. Di sini ada bagian keuangan, di sini ada manager. Di sini kita title kita kasih sesuai di expenditure and cash disbursement cycle. Di sini kita kasih title flowchart PT Mau Bangun. Oke, kita mulai basic flowchart. Sesuai soal, start end, kita di sini start end, start. Lalu proses di sini sesuai soal tadi udah kita baca. Melakukan perhitungan inventaris. Lalu di bawah reorder point kita pakai decision. Jika ya, maka membuat surat permohonan pembelian. Proses. Permohonan pembelian. Jika tidak, maka N. Ini terlalu sempit, kita tarik aja bisa. Nah, ini kita tarik ke sini. Oh Bu, ini terlalu gede, N-nya kita kecilin. Oke, lalu setelah membuat surat permohonan pembelian, kita gedein biar
Nah, membuat surat permohonan pembelian, lalu dokumen permohonan pembelian, dokumen permohonan pembelian, lalu akan dilanjutkan ke bagian pembelian. Ini kita kasih nomor 2 supaya kita tahu. Ini kita kasih nomor 3. Ini manajer kita kasih nomor 4. Oke, kita lanjutkan yang bagian gudang sesuai soal yang sudah kita baca ya. Teman-teman baca, analisa, logika. Lalu setelah ada, lalu lanjutkan ke bagian pembelian. Sini lanjutkan ke bagian pembelian. 2. Oke. Nah, kita sambungkan konektor ya. Sambungkan konektor dari titik hijau. Oke, matikan konektor, lalu kita kasih teks ini tadi. Jika yes, maka membuat surat permohonan pembelian. Ini kita kasih teks. Jika no, maka end, selesai. Oke ya. Lalu di sini sesuai soal tadi ya. Di sini ada yang namanya menerima bahan baku sesuai soal tadi. Kita pakai ini custom 2. Custom 2 ini manual operation symbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Menerima bahan baku. Lalu setelah menerima bahan baku, proses membuat laporan penerimaan. Menerima, lalu membuat laporan penerimaan 2 rangkap. Laporan penerimaan 2 rangkap. Oke. Lalu satu rangkap diberikan ke bagian keuangan. Satu rangkap diarsip. Nah, satu rangkap bagian keuangan itu nomor 3 tadi. Satu rangkap diarsip. Arsip kita cari search di sini. Kita search file. Sambil menunggu search, kita sambungkan konektor biar cepat ya. Di sini bagian gudang menerima bahan baku. Lalu membuat laporan penerimaan. Lalu membuat laporan dokumen ya, laporan penerimaan. Satu di dokumennya, satu di bagian keuangan, satu di arsip. Nah, kita cari file. Nggak ada ya. Start file. Harusnya di sini ada arsip nih. Nah, ini manual file, ini arsip ya. Arsip. Lalu kita pasangkan konektor. Nah, jadi ada 2 dokumen laporan penerimaan, satu dikasihkan dilanjutkan ke bagian keuangan, satu di arsip. Oke, bagian ini selesai. Lalu kita lanjut ke tadi stencil ini ya. Kita pointer tool supaya konektornya mati. Lalu membuat purchase order, proses. Order, lalu 3 rangkap dokumennya. Kita ketik purchase order 3 rangkap sesuai soal. Order 3 rangkap. Oke. Atau teman-teman mau timpak-timpak boleh ya. Yang penting ini 3
3 rangkap sesuai soal. Ini kita bisa lebarin nih, tarik. Oke. Lalu 1 di arsip, tadi kita set lagi nih. Set. Nih, arsip. 1 untuk arsip. 1 untuk vendor. Vendor kita pakai ini. Stencil. Vendor kita pakai ini. External data. Nah, bisa kita kecilin ya. Oh, ini vendor kegedean, kita kecilin misalnya. Lalu ini bisa kita lebarin supaya nggak kepotong. Vendor kita tarik ke sini. Oke, kita tulis vendor. Jadi mau dibuat dokumen purchase order 3 rangkap, 1 untuk vendor, 1 arsip, dan 1 ke bagian keuangan. Bagian keuangan kita kasih nomor 3. Oke, kita sambungkan konektor. Jadi yang nomor 2 itu bagian pembelian. Membuat purchase order proses, lalu ada dokumen 3 purchase order. 1 untuk vendor, 1 untuk arsip, 1 untuk vendor, 1 ya. Atau di sini deh, supaya ini delete, supaya ininya jadi 1 untuk bagian nomor 3, tapi bagian keuangan 1 untuk vendor, 1 untuk arsip. Oke. Lalu menerima invoice dari vendor proses. Sesuai soal yang udah kita baca tadi, menerima invoice dari vendor proses, lalu ada kwitansi atau invoice, dokumen invoice. Lalu nomor 3 dilanjutkan, dokumen ini atau invoice ini dilanjutkan ke nomor 3. Oke. Laporan pembelian tadi. Nah, dari sini kan, dari sini membuat laporan pembelian. Dari purchase order membuat laporan pembelian. Membuat laporan pembelian. Setelah membuat laporan, maka ada dokumen dong, yaitu laporan pembelian. Nah, ini nyala, konektor kita matiin dulu. Ke pointer tuh ini kita delete karena panahnya nggak ke situ. Di sini ada laporan pembelian. Lihat. Lalu di sini ada laporan pembelian akan diberikan ke manajer, yaitu nomor 4. Sesuai tadi kita udah kasih nomor ya. Kita kasih konektor sekarang. Iya. Kita geser. Nah, ini bagian pembelian menerima invoice dari vendor. Kita panahkan ini ya. Oke. Oke. Lalu sekarang bagian keuangan. Bagian keuangan nomor 3 kan, memverifikasi pembelian proses sesuai soal ya. Memverifikasi pembelian, lalu ada dokumen voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Lalu nomor 4. Voucher ini akan dilanjutkan ke bagian manajer. Oke, kita kasih panah. Lalu bagian manajer menandatangani cek, yaitu proses sesuai soal tadi. Menandatangani cek. Lalu dokumennya berupa cek. Lalu vendor.
Vendor kita menggunakan ini ya, external data. Lalu di sini ada menerima laporan penerimaan. Manajer menerima laporan penerimaan. Ini kita bisa geser ya kalau nggak rapi nih. Menerima laporan penerimaan. Lalu selesai N di sini. Kita sambungkan konektor. Konektor kita sambungkan. Manajer menerima laporan penerimaan proses. Lalu di sini manajer menandatangani cek proses, ada dokumen berupa cek, lalu ada vendor. Oke, selesai. Ibu kecilin biar bisa kelihatan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, demikian video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar, mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.